Sahabat Shalom, saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang buka topengmu. Malam hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama melihat satu pesan penting dari satu hari raya Yehudi yang disebut dengan Purim. Nah, kalau mungkin ada di antara kita yang belum tahu apa itu Purim, saya akan kembali memberitahu dulu secara sekilas saudara. Tidak panjang lebar tetapi sekilas saja, supaya saudara yang baru di tempat ini, saudara bisa tahu Purim itu hari raya apa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Purim adalah hari raya Yehudi untuk memperingati satu peristiwa yang disebut dengan Nahafoku. Yang secara letterlux, Nahafoku itu artinya turn upside down atau terbalik. Nah, tetapi lebih dalam, Nahafoku ini sedang berbicara tentang reversal of everything, yang artinya pembalikan segala sesuatu. Yang dimaksud dengan pembalikan segala sesuatu itu apa? Yang dimaksud pembalikan segala sesuatu itu pembalikan semua rencana jahatnya Haman, ketika pada waktu itu Haman merencanakan pembantaian orang-orang Yehudi. Yang kemudian semua rencana jahatnya Haman itu dibalik oleh Bapak Yahweh menjadi kematiannya Haman sendiri, dan otomatis kalau Hamannya itu malah mati sendiri, maka orang-orang Yehudi itu jadi terbebas dari rencana pembantaiannya Haman. Nah, ini sekilas tentang perayaan Purim, saudara. Malam hari ini, saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan lebih dalam, saya akan terlebih dahulu mengajak saudara untuk mendengarkan penggalan suatu lagu yang mungkin ada di antara saudara yang tahu dengan lagu ini. Saya tidak tahu saudara tahu lagu ini atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti biasanya kalau yang muda-muda tahu lagu ini. Lagu ini saya sebut bukan lagu rohani, tetapi lagu ini lagu duniawi. Tetapi sekalipun lagu ini lagu dunia, ketika saya coba perhatikan lirik di dalam lagu ini, di situ ada satu pesan yang kalau kita renungkan, pesan itu memiliki kaitan yang kuat dengan firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Bahkan bisa saya katakan saudara, melalui penggalan lirik lagu ini, kita nanti akan tahu isi hatinya Bapak Yahweh itu seperti apa. Ketika Bapak Yahweh itu melihat kehidupannya Hadassah atau Esther dan Mordekai, ketika Hadassah dan Mordekai itu tinggal di lingkungan istana Raja Ahasweros, yaitu di dalam kerajaan Persia. Sekali lagi, saudara nanti jangan kaget, karena lagu ini bukan lagu rohani, tapi lagu rohana, saudara, alias lagu dunia. Biasanya yang muda-muda tahu lagu ini, tapi kalau yang tua-tua tahu ya enggak apa-apa, ya. Kenapa saya bawa lagu ini, saudara? Saya angkat lagu ini karena saya perhatikan di lirik lagu ini itu ada pesan yang berkaitan dengan firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Itu pesan yang pertama. Kemudian, kenapa saya angkat lagu ini? Karena kalau saya perhatikan lirik lagu ini, di situ nanti kita akan tahu kira-kira perasaannya Bapak Yahweh atau isi hatinya Bapak Yahweh ketika melihat kehidupannya Mordekai dan Hadassah, ketika mereka ada di lingkungan istana Raja Ahasweros. Perasaannya Bapak Yahweh itu kira-kira seperti apa?
kira-kira perasaannya Bapak Yawi itu bisa digambarkan melalui lirik lagu ini, saudara. Kita dengarkan dulu lagunya, saudara. Saya hanya akan memutarkan referennya saja. Jadi hanya sekitar 10 detik atau 15 detik, tidak lama. Kita dengarkan lagunya bersama-sama. Saudara perhatikan liriknya. Ya, saudara sudah bisa memperhatikan liriknya atau belum? Sudah? Atau saya ulangi sekali lagi ya? Oke, tolong diulangi sekali lagi. Saya tak mundur ke. Ya ini saya ulangi ya. Saudara perhatikan liriknya. Perhatikan liriknya. Apa mau nyanyi bareng? Biar ingat liriknya. Iya. Sekali lagi, saudara sudah bisa hafal liriknya kira-kira? Ya gambarannya aja. Saudara sudah ngerti ya? Siapa yang nyanyi itu, saudara? Iya. Dulu, saudara, saya tahu lagu ini. Awalnya itu karena saya memang suka memperhatikan aransemen musik. Memang lagu itu lagu dunia. Tapi mau itu lagu dunia atau lagu rohani, saya suka memang memperhatikan aransemen musik. Dan aransemen musik lagu ini saya katakan bagus, saudara. Nah, mungkin di sini, saudara, setelah saudara mendengar lagu ini, ada di antara kita yang berpikir, lalu kaitannya apa lagu ini dengan firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita coba perhatikan dengan seksama, kalau kita coba perhatikan dengan baik-baik, sebetulnya di dalam setiap perayaan Purim, di situ kalau orang itu jeli, sebetulnya ada pengertian yang salah yang selama ini dimengerti orang setiap kali orang itu merayakan Purim. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saja orang-orang yang merayakan Purim itu peka, mereka akan tahu bahwa di dalam setiap perayaan Purim yang mereka rayakan, di situ sebetulnya ada pengertian yang salah yang selama ini dipahami orang ketika mereka merayakan Purim. Selama ini, saudara, orang berpikir bahwa rencana Haman mau membantai orang-orang Yahudi yang ada di lingkungan kerajaan Persia itu hanya karena Haman itu gila hormat. Dan ketika Haman itu pengen dihormati, waktu itu Mordekai yang adalah seorang Yahudi itu tidak mau sujud menyembah Haman. Mordekai, saya katakan memang Mordekai itu punya prinsip yang kuat soal iman. Bagi Mordekai,
Dia itu hanya mau bersujud menyembah kepada Elohimnya yang bernama Yahweh. Itu prinsip imannya Mordekai, saudara. Sedangkan Mordekai itu ngerti, lah Haman ini kan cuman manusia biasa. Lah kalau cuman manusia biasa, kenapa aku itu mesti bersikap munduk-munduk sama Haman? Kenapa aku harus sujud menyembah Haman ketika Haman itu lewat? Sedangkan Haman itu kan cuman manusia biasa. Lah kalau cuman manusia biasa, ngapain aku itu mesti hormat atau terlalu hormat sama Haman sampai aku harus munduk-munduk dan sampai aku harus sujud hormat seperti orang-orang ini? Maka pada waktu itu ketika Haman itu lewat, si Mordekai itu cuman duduk malang kerik, saudara. Dia cuman duduk, dia cueki itu Haman ketika Haman itu lewat. Di situ, saudara, rupanya Haman itu tersinggung. Dan kemudian Haman yang tersinggung ini, dia merencanakan pembantaian orang-orang Yahudi. Nah, Haman yang marah dan kemudian merencanakan pembantaian orang-orang Yahudi ini, hal ini, saudara, kemudian membuat kita itu menyimpulkan bahwa akan dibantainya orang-orang Yahudi yang ada di lingkungan kerajaan Persia itu semata-mata karena ulahnya Mordekai yang tidak mau bersujud menyembah kepada Haman. Saya katakan memang marahnya Haman karena dicueki sama Mordekai. Itu satu di antara penyebabnya. Tetapi satu hal yang harus saudara tahu. Kalau kita melihat masalah ini secara roh, ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Nah, tetapi ternyata saudara, semua masalah besar ini justru muncul itu karena Hadasah atau Ester itu sendiri ketika Hadasah itu ada di istana raja. Apa yang dilakukan oleh Hadasah, saudara? Atau apa yang dilakukan oleh Ester itu? Sehingga masalah besar itu sebetulnya munculnya justru dari Hadasah itu sendiri. Bukan semata-mata karena Haman yang dicueki sama Mordekai yang adalah seorang Yahudi. Haman melihat, loh ini yang lain pada sujud menyembah aku, menghormati aku, tapi si tua bangka yang satu ini kok menengai. Kok dia tidak bersujud ikut menyembah aku? Mulai si Haman itu kalau bahasa kerennya sekarang, dia mulai profiling, saudara. Dia cari tahu, ini si tua bangka ini siapa ini? Yang duduk malang kerik, tidak mau nyembah aku, ini siapa? Dicari tahu. Dan setelah selidik punya selidik, akhirnya Haman itu punya informasi. Kalau ternyata si Mordekai itu seorang Yahudi. Maka disitulah muncul pikiran jahatnya Haman. Oh, berarti orang-orang Yahudi itu juga tidak mau menghormati aku. Berarti kalau satu orang Yahudi ini tidak mau menghormati aku, berarti seluruh orang-orang Yahudi yang ada di lingkungan kerajaan Persia itu juga tidak mau menghormati aku. Maka di situ Haman itu menyusun siasat untuk bagaimana caranya orang-orang Yahudi yang ada di lingkungan kerajaan Persia itu harus dibinasakan. Memang saya katakan, itu satu di antara penyebabnya. Tetapi secara roh ternyata tidak sesederhana itu, saudara. Tetapi kalau kita melihat dari sisi dunia roh, justru masalah utamanya itu muncul karena siapa ini? Karena Hadasahnya sendiri. Hadasah itu nama Ibraninya Ester. Justru masalah besar ini muncul itu justru karena Hadasah atau Ester itu sendiri ketika ada di istana raja. Memang Hadasah ngapain? Ternyata Hadasah itu pada saat itu dia lebih nuruti Mordekai pamannya untuk pakai apa ini? Pakai topeng.
tujuannya pakai topeng itu untuk apa sebetulnya? Sekalipun topeng di sini yang dimaksud bukan letterlux. Topeng beneran yang dipakaikan ke muka itu bukan. Tetapi topeng yang dimaksud di sini adalah sesuatu atau kebohongan untuk menyembunyikan jati dirinya sebagai seorang Yahudi. Dan masalah besar sampai orang-orang Yahudi yang ada di lingkungan kerajaan Persia itu muncul karena Hadassah. Itu karena Hadassah sudah tidak lagi berdoa 3 kali sehari. Hadassah tidak lagi menjaga hukum kasrut, dan Hadassah juga tidak lagi menjaga kekudusan hari Sabat. Dan saya sebut saudara, semua yang dilakukan oleh Hadassah yang saudara lihat di depan ini, Hadassah itu sebetulnya sedang mengasimilasikan imannya. Asimilasi itu artinya percampuran atau peleburan. Dan sekali lagi saya sebut apa yang dilakukan oleh Hadassah yang saudara lihat di depan ini. Di situ Hadassah tanpa dia sadari, sebetulnya Hadassah itu sedang mengasimilasikan imannya. Hadassah itu sedang meleburkan imannya dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan lingkungan barunya, yaitu lingkungan istana kerajaan Persia. Nah, mungkin di sini saudara, ketika saudara mendengar saya mengatakan Hadassah itu kan memang harus Hadassah itu kan memang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, Pak. Kan wajar. Karena Hadassah itu kan tadinya bukan orang istana, tetapi sekarang dia dibawa ke istana. Lah karena dia sekarang sudah dibawa ke istana, ya otomatis Hadassah itu harus menyesuaikan dengan lingkungan istana raja. Nah itu kalau pikiran kita saudara. Tetapi ternyata itu bukan yang dipikirkan Bapak Yahweh, alias tidak bagi Bapak Yahweh. Kenapa tidak bagi Bapak Yahweh? Karena ternyata ketika Hadassah itu coba menyesuaikan diri dengan lingkungan istana, rupanya di situ imannya Hadassah itu juga ikut disesuaikan dengan imannya orang-orang istana yang notabene orang-orang yang ada di istana kerajaan Persia sebagian besar itu bukan orang-orang yang percaya Bapak Yahweh. Tapi orang-orang yang percaya Bapak Yahweh di lingkungan kerajaan Persia, itu ya cuman orang-orang Yahudi. Di luar orang-orang Yahudi, yang ada di lingkungan kerajaan Persia, yang tinggal di sana, itu orang-orang yang rata-rata sebagian besar, mereka itu beragama Zoroaster. Agama Zoroaster itu agama yang menyembah berhala, saudara. Dan disinilah letak asimilasi atau letak peleburan imannya Hadassah. Ketika tadi dikatakan Hadassah itu memang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, itu memang. Cuman ternyata masalahnya ketika Hadassah coba menyesuaikan dirinya dengan lingkungan barunya, lingkungan istana raja, rupanya di situ imannya Hadassah itu juga ikut disesuaikan dengan imannya orang-orang istana yang notabene orang-orang yang tinggal di kerajaan Persia, rata-rata sebagian besar itu orang-orang yang tidak percaya Yahweh, tetapi orang-orang yang beragama Zoroaster alias orang-orang penyembah berhala. Jadi disitulah asimilasinya. Jadi kalau kita berpikir, ya wajar dong Pak. Kalau Hadassah harus menyesuaikan dengan lingkungan barunya. Kan tadinya dia bukan orang istana. Dia cuma orang kampung biasa, kebetulan terpilih karena kecantikannya, lalu dibawalah Hadassah itu ke istana untuk dijadikan calon permaisuri raja. Ya kan? Mungkin kita berpikir seperti itu. Lah karena dia dibawa ke istana wong tadinya dari kampung, ya wajar dia harus menyesuaikan diri
dengan lingkungan barunya. Kalau hanya menyesuaikan diri tata kramanya, kebiasaan-kebiasaan setiap harinya yang di luar masalah iman, no problem, tidak jadi masalah. Cuman yang jadi masalah ternyata selidik punya selidik. Hadasah ketika dia mau menyesuaikan dirinya dengan lingkungan istana, imannya itu juga disesuaikan dengan imannya orang-orang yang ada di kerajaan Persia. Yang rata-rata mereka orang-orang penyembah berhala, saudara. Jadi inilah asimilasinya. Dan ternyata apa yang kita pikirkan, itu tidak sama dengan apa yang dipikirkan Bapak Yahweh, saudara. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, lirik lagu yang kita dengar tadi, di situ ada lirik lagu yang dikatakan begini, saudara. Ku hidup dengan siapa, ku tak tahu kau siapa. Kau kekasihku tapi orang lain bagiku. Kau dengan dirimu saja, kau dengan duniamu saja. Saya sebut saudara, lirik lagu yang kita dengar ini tadi, inilah gambaran isi hatinya Bapak Yahweh. Ketika Bapak Yahweh itu melihat kehidupan seorang Hadasah atau Ester dan Mordekai. Ketika mereka ada di lingkungan istana raja di kerajaan Persia. Coba saudara perhatikan kata kekasih di situ. Kalau kita perhatikan kata kekasih di situ, coba saudara renungkan baik-baik. Bukankah saudara dan saya, kita itu juga kekasih-kekasihnya Bapak Yahweh? Amin. Kita itu betul enggak kekasih-kekasihnya Bapak Yahweh, saudara? Betul ya? Bahkan Bapak Yahweh itu ketika mau mengungkapkan rasa cintanya kepada kita, Bapak Yahweh itu tidak hanya menyebut kita dengan ungkapan kekasih-kekasihku, tidak. Tetapi Bapak Yahweh itu juga mengungkapkan rasa cintanya kepada kita dengan satu sebutan. Saudara masih ingat atau tidak? Apa itu? Yonati. Artinya apa? My dove atau merpatiku, saudara-saudara sekalian. Saudara itu mau bersikap tidak setia seperti apapun kepada Bapak Yahweh, tetap sebutan atau panggilan sayangnya Bapak Yahweh kepada saudara dan saya, itu tetap Yonati, yang artinya merpatiku. Kenapa Bapak Yahweh memanggil kita merpatiku? Kira-kira kenapa, saudara? Karena merpati itu punya sifat dan karakteristik yang baik. Merpati itu juga simbol kesetiaan. Yang soal penerangannya lebih dalam, saudara bisa lihat di video yang sudah saya upload di YouTube yang judulnya Yonati. Jadi kenapa Bapak Yahweh memanggil kita Yonati atau merpatiku? Itu karena merpati itu simbol kesetiaan. Maka kalau orang kawin, biasanya saudara bisa melihat yang pertama di undangan-undangan perkawinan ada burung merpati, gambar burung merpati. Lalu ada seremoni juga melepaskan apa? Rangkaian burung merpati diterbangkan ke udara. Karena merpati itu simbol kesetiaan. Dan merpati itu punya sifat dan karakteristik yang baik, saudara. Bahkan ketika merpati itu bekur, itu ada artinya, gitu loh. Tapi saya tidak akan jelaskan panjang lebar, karena nanti kita bisa jadi pulang pagi, saudara. Saudara lihat saja di YouTube Kehilat yang judulnya Yonati. Kenapa kok Bapak Yahweh itu memanggil saudara itu Yonati? Kenapa kita itu disebut Yonati atau merpatiku? Jadi melalui penggalan lirik lagu tadi, saudara, di situ kita bisa melihat seperti apa kira-kira hatinya Bapak Yahweh itu ketika melihat kelakuannya Hadasah dan Mordekai. Saat itu ketika Hadasah dan Mordekai itu ada di lingkungan istana Raja Ahasuerus. Jadi sekali lagi, melalui penggalan lirik lagu tadi, di situ kita bisa melihat isi hatinya Bapak Yahweh itu seperti apa,
ketika Bapak Yahweh itu melihat Hadassah dan Mordekai ketika mereka ada di lingkungan istana Raja Ahasweros. Nah, kalau lirik lagunya seperti yang saudara lihat di depan ini, coba saya tanya, menurut saudara, kalau lirik lagunya seperti ini, itu kira-kira gambaran hatinya Bapak Yahweh itu sedang senang atau sedih, saudara? Sedih. Dan kita akan coba bongkar topengnya Hadassah yang saudara lihat di depan tadi. Ya. Dan nanti kita akan melihat, kita itu kira-kira juga seperti Hadassah dan Mordekai atau tidak. Kita lihat dulu saudara, topengnya Hadassah yang pertama. Topengnya Hadassah yang pertama adalah menyembunyikan jati dirinya sebagai seorang Yehudi. Dan tentunya seorang Yehudi itu pasti menyembah Bapak Yahweh dan Yesua. Kalau saya katakan seorang Yehudi itu tentunya menyembah Yahweh dan Yesua, di sini saya tidak sedang membicarakan orang-orang Yehudi ortodok. Tetapi kalau saya katakan orang Yehudi tentunya menyembah Yahweh dan Yesua, yang saya maksud itu orang Yehudi yang percaya kepada Yesua. Dan saya sering memberitahu di tempat ini, ternyata saudara, banyak orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, tetapi ternyata masih banyak di antara kita yang sudah percaya Bapak Yahweh, yang juga suka pakai topeng seperti Hadassah atau Esther ini. Pakai topengnya kenapa? Masih malu atau masih takut dengan identitasnya sebagai penyembah Yahweh. Malu atau takut dengan identitasnya sebagai penyembah Yesua. Yang sebetulnya orang yang nyembah Bapak Yahweh dan Yesua, itu berarti nyembah Tuhan yang benar atau nyembah Tuhan yang salah, saudara? Nyembah Tuhan yang benar. Tapi anehnya, saya perhatikan justru orang sudah menyembah Tuhan yang benar, tapi anehnya malah malu dan takut dengan lingkungannya. Tapi kalau nyembahnya Tuhan yang salah, anehnya juga saya perhatikan malah tidak malu dan tidak takut sama sekali. Dan saya tahu di antara saudara yang mendengarkan firman ini, masih ada di antara saudara yang suka pakai topeng seperti Hadassah ini. Malu dan takut dengan lingkungan saudara yang belum percaya Bapak Yahweh dan Yesua. Saya tahu di antara saudara yang mendengarkan firman ini masih ada orang-orang yang suka pakai topeng seperti Hadassah, yang masih malu dan takut dengan lingkungan saudara yang tidak atau belum percaya Bapak Yahweh dan Yesua. Bahkan ada orang saudara yang saya tahu, sekalipun saya tidak mengenal orang itu dengan akrab, tetapi saya tahu orang itu sudah tahu kalau gerejanya tidak menyembah Tuhan yang benar, tapi masih menyembah Tuhan yang salah. Tetapi saya perhatikan orang itu tidak bergegas-gegas meninggalkan tempat itu, tetapi sampai detik ini orang tersebut yang saya sebut orang itu sudah tahu nama Yahweh, nama Yesua. Dia tahu Tuhan yang benar itu cuman Yahweh dan Yesua. Tapi sampai detik ini orang itu tetap ada di gereja yang masih menyembah Tuhan yang salah. Alasannya apa? Alasannya macam-macam. Ya karena saya masih pelayanan di situ. Seharusnya kalau alasannya pelayanan, seharusnya orang itu berpikir, saudara. Yang namanya pelayanan itu jelas yang dilayani bukan manusia, tapi Tuhan. Nah kalau yang dilayani Tuhan, sedangkan dia sudah tahu Tuhan yang benar itu cuman Yahweh Yesua, sedangkan gerejanya tidak menyembah Yahweh dan Yesua, tapi menolak Yahweh dan Yesua, berarti orang itu melayani Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah? Tuhan yang salah. Tetapi anehnya saya perhatikan sampai detik ini orang yang sudah ngerti kebenaran ini tetap betah ada di tempat itu, saudara.
Nah, ini satu di antara bukti bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang sudah ngerti kebenaran, tapi masih suka pakai topeng seperti Hadassah. Masih takut, masih malu dengan lingkungannya yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Padahal kita nyembah Yahweh, nyembah Yesua itu nyembah Tuhan yang saya katakan tidak cuma benar, tapi sing paling benar. Amin. Bapak Yahweh dan Yesua itu seringkali saya katakan apa? Saudara sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, itulah final destination iman kita. Tujuan terakhir iman kita. Selama ini perjalanan iman kita menemui banyak Tuhan-Tuhan yang kita sembah dulu. Yang ternyata setelah kita tahu kebenaran, Tuhan yang kita sembah dalam perjalanan iman kita, ternyata mereka semua bukan Tuhan yang benar, tetapi Tuhan yang salah. Maka sekarang ketika kita sudah ngerti Tuhan yang benar, yaitu Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, inilah tujuan akhir iman kita. Maka seringkali saya wanti-wanti kepada saudara, jangan pernah saudara mundur 1/4 langkah saja ke belakang. Saudara jangan sekali-kali kembali ke Yesus lagi. Jangan. Saudara kembali ke Yesus lagi, keselamatan yang sudah ada di tangan saudara pasti hilang. Tapi saudara pertahankan menyembah Tuhan yang paling benar, Bapa Yahweh dan Yesua. Keselamatan akan tetap ada di tangan kita. Jadi kenapa seringkali saya wanti-wanti? Karena waktunya itu betul-betul sudah tidak lama lagi. Bahkan saya juga dengan keras, sekalipun saya tahu tantangannya saya akan digunjingi sesama orang penyembah Yahweh juga, yang masih menyamakan Yesua dengan Yesus. Saya tidak peduli saudara, karena saya ngerti betul siapa Yesus itu secara dunia roh. Maka karena saya ngerti, saya wanti-wanti betul-betul setiap orang yang saya jumpai. Kalau kamu sudah dibaptis pembaruan dalam nama yang benar Yahweh Yesua, jangan sekali-kali beribadah di tempat yang tidak pakem dan paten cuman sama Bapak Yahweh dan Yesua. Karena ketika kita datang ke tempat yang tidak paten seperti itu, nanti justru iman kita itu sendiri akan kebingungan. Gitu loh. Kita akan ada di pertigaan atau persimpangan kebingungan. Karena kita akan berpikir, di sini nama yang lama boleh dipanggil, di sini kok tidak boleh. Itu bagaimana? Akhirnya yang bingung siapa saudara? Ya orangnya sendiri. Karena apa? Karena suka jalan-jalan. Gitu loh. Suka jalan-jalan kemana-mana. Suka dengan perhelatan-perhelatan besar, datang ke perhelatan-perhelatan besar sekalipun dia tahu di tempat itu Tuhan yang disembah itu bukan Tuhan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini saudara, kalau kita itu mau tahu isi hatinya Bapak Yahweh ketika melihat saudara yang sudah percaya Bapak Yahweh tapi masih suka pakai topeng, masih suka menyembunyikan identitas saudara sebagai penyembah Yahweh atau Yesua. Saudara ngerti? Yang ada di hatinya Bapak Yahweh itu satu perasaan yang sama. Seperti yang ada di lirik lagu tadi saudara. Kira-kira kalau kita itu bisa mendengar perasaan hatinya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu kira-kira sedang ngomong seperti ini. Kamu itu kekasihku, tapi orang lain bagiku gitu loh. Kamu itu kekasihku, tapi kenapa kamu itu seperti orang lain bagiku? Kamu itu kekasihku, tapi kenapa kamu itu tidak seperti kekasihku? Sekali lagi, bukankah kita itu juga kekasih-kekasihnya Bapak Yahweh, saudara? Betul? Tapi kenapa seringkali kita bersikap tidak seperti layaknya seorang kekasih dengan kekasihnya? Kamu itu ngaku kekasihku, tapi kenapa sikapmu itu seperti orang lain bagiku? Kira-kira Bapak Yahweh itu sedang ngomong seperti itu, saudara.
kalau kita bisa dengar isi hatinya Bapak Yahweh. Kamu ngaku kekasihku, tapi kenapa ketika kamu sedang ada dengan orang-orang yang tidak percaya kepadaku, kenapa sikapmu itu tidak seperti kekasihku? Kenapa kamu itu pura-pura tidak kenal aku? Lah kira-kira Bapak Yahweh itu seperti itu saudara, perasaannya. Kalau saudara itu suka pakai topeng, kalau saudara itu suka menyembunyikan identitas atau jati diri saudara sebagai seorang penyembah Yahweh dan Yesua. Padahal sekali lagi, nyembah Bapak Yahweh dan Yesua itu nyembah Tuhan sing benar apa sing salah atau saudara Jani? Benar. Nah, tapi heran saya kok orang malah malu. Tapi nek nyembah Tuhan sing salah, ndak malu. Lah kan bingung ini saya saudara. Ya. Terkadang ketika saya sedang sendiri, saya sedang merenung. Kenapa ya? Orang kalau nyembah Tuhan yang salah malah tidak malu, tapi nek nyembah Tuhan sing bener malah isin, malah malu, takut dengan lingkungannya, takut dijauhi lingkungannya. Yang dulu sering saya sampaikan di tempat ini, sampai ada orang yang sampai keluar jebrol dari tempat ini. Kalau saya sebut jebrol itu berarti jumlahnya tidak cuma satu, ya toh? Banyak keluar dari tempat ini gara-gara apa? Komunitasnya tidak bisa menerima mereka lagi. Bayangkan saudara. Padahal yang menyelamatkan itu Bapak Yahweh atau komunitas kita sih sebetulnya. Sampai saya itu mikir seperti itu gitu loh ya. Sing nyelamet ke kita nanti itu kan Bapak Yahweh melalui kedatangan Yesua. Tapi kok yang lebih ditakuti itu bukan Bapak Yahweh, tapi kenapa? Justru manusianya. Kalau saya mau hitung orang-orang yang meninggalkan kehidupan saya karena kebenaran ini, itu jumlahnya sangat banyak, saudara. Tapi apakah saya terus ngelokro, saya lemah, terus saya tinggalkan Bapak Yahweh, saya kembali ke komunitas saya supaya saya bisa diterima? Oh tidak. Karena saya pegang baik-baik. Buat saya yang menyelamatkan saya itu cuman Bapak Yahweh. Jadi saya itu mesti takut cuman sama Bapak Yahweh. Gitu loh saudara. Ya jadi kalau kita mau dengar isi hatinya Bapak Yahweh lewat penggalan lirik lagu tadi. Kira-kira Bapak Yahweh itu sedang ngomong seperti yang saudara lihat di depan ini. Kamu itu kekasihku, tapi kenapa kamu itu seperti orang lain bagiku? Kamu itu kekasihku, tapi kenapa kamu tidak seperti kekasihku? Kamu ngaku kekasihku, tapi kenapa sikapmu itu seperti orang lain kalau dengan aku? Kamu masih suka pakai topeng, kamu masih suka menyembunyikan identitasmu sebagai orang-orang yang mencintai Yahweh dan Yesua. Kenapa kamu pura-pura tidak kenal dengan aku? Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya sempat mengingatkan sekaligus menegur seseorang. Di mana seseorang ini atau beliau ini sempat cerita sama saya begini, Pak, kemarin pada waktu saya ketemu cucu saya katakan, Tuhan Yesus memberkati ya, Dek. Dia katakan seperti itu. Lalu di situ saya tanya sama ibu ini, loh Bu, ibu kok memberkatinya pakai nama Tuhan Yesus? Kok ngomongnya Tuhan Yesus memberkati? Bukankah ibu sudah tahu siapa Yesus itu? Ya karena saya tidak mau cucu saya kebingungan Pak. Karena ini kan masih anak kecil. Saya tidak mau cucu saya kebingungan. Lalu di situ saya katakan, Bu, ibu tidak mau cucunya kebingungan, tapi ibu tahu, sebetulnya ibu itu sedang membuat cucu ibu jadi tidak kenal nama Tuhannya sendiri yang benar. Dan otomatis kalau cucunya tidak kenal nama Tuhannya sendiri yang benar, cucunya juga tidak akan mengenal pribadi Tuhannya sendiri yang benar. Dan perlu saudara ketahui, Bapak Yahweh tidak suka saudara
kalau saudara sikapnya seperti ini. Baik tidak baik waktunya, baik tidak baik responnya, yang namanya kebenaran itu harus tetap diajarkan, disampaikan. Maka Bapak Yahweh kalau saudara perhatikan di dalam Torah, Bapak Yahweh itu selalu pesan, Torah ini harus selalu kamu renungkan. Setelah direnungkan dia apa? Bicarakanlah dengan anak-anakmu. Perhatikan, bicarakanlah dengan anak-anakmu dan cucu-cucumu. Gitu loh. Artinya dari generasi sampai ke generasi, Torah itu harus selalu diperdengarkan, diajarkan. Sedangkan di dalam Torah itu ada nama siapa? Nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang benar, Bapak Yahweh. Yang ketika masuk ke dalam zaman penggenapan nubuatan, Bapak Yahweh itu hadir ke dunia ini dalam wujud seperti manusia dalam diri Yesua atau Yesus, saudara? Yesua HaMasiah. Nah, ini harus diperdengarkan, diajarkan ke anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit, cucu-cucut, terus apa meneh? Ya wis sampai semuanya harus diajarkan. Artinya apa? Jangan sampai ada generasi yang tidak tahu Tuhan yang benar. Amin. Jangan sampai ada generasi yang tidak tahu Tuhan yang tidak benar. Artinya sampai anak, cucu, cicit, cucut, semuanya itu mesti ngerti Tuhannya yang benar. Maka pada waktu itu saya sempat ingatkan, next time jangan begitu. Kalau ketemu cucunya, ketemu siapa saja, bertegur sapa dengan siapa saja. Ucapkanlah berkat itu dalam nama yang benar. Bapak Yahweh memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Yang benar seperti itu, saudara ya. Nah, coba saudara terapkan apa yang dirasakan Bapak Yahweh ini di hati saudara masing-masing. Bagaimana kira-kira perasaan saudara ketika orang yang saudara kasihi itu bersikap tidak seperti orang yang saudara kasihi, tapi bersikap seperti orang lain, ya, pura-pura tidak kenal dengan saudara. Kira-kira perasaan saudara itu bagaimana? Sakit, sedih atau tidak, saudara? Nah, kira-kira seperti itulah perasaannya Bapak Yahweh itu. Jadi kalau saudara sudah percaya Bapak Yahweh, jangan suka pakai topeng. Amin. Tapi apa? Tapi bukalah topengmu. Biarkan dunia itu melihat Tuhan yang benar melalui kehidupan saudara dan saya. Amin. Buka topeng kita lebar-lebar. Biarkan dunia ini melihat Tuhan yang benar itu siapa, yang layak disembah itu siapa melalui kehidupan kita. Ini topengnya Hadassah yang pertama. Kita buka lagi topengnya Hadassah yang kedua. Topengnya Hadassah yang kedua. Hadassah itu tidak lagi berdoa 3 kali sehari ketika ada di lingkungan istana raja. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan tidak ada aturannya berdoa itu harus 3 kali sehari. Lebih dari 3 kali atau 1 kali sehari itu juga tidak jadi masalah. Yang penting ketika kita berdoa, doa itu bisa membuat hubungan kita dengan Bapak Yahweh itu lebih baik. Ya kita lakukan. Mau itu sekali sehari, 3, 4, 5 kali sehari. Tapi kalau doa itu ternyata tidak membuat hubungan kita dengan Bapak Yahweh justru tidak baik, ya tidak usah dilakukan. Tapi kalau dengan sehari sekali, di situ doa saudara itu saudara bisa membuat doa saudara itu menjadi doa yang qualified, doa yang berkualitas. Dan itu membuat hubungan saudara dengan Bapak Yahweh itu lebih baik, ya lakukan terus. Tapi kalau 3 kali sehari justru saudara merasakan tidak ada damai sejahtera. Hubungan saudara dengan Bapak Yahweh itu bukannya semakin dekat, bukannya semakin baik, tapi justru semakin jauh. Dibuktikan dengan saudara semakin undur dari ibadah, dari pelayanan, dari hal-hal yang sifatnya rohani. Nah itu berarti
menunjukkan kalau kuantitas doa itu bukan jaminan, saudara. Jadi memang tidak ada aturannya berdoa harus 3 kali sehari. Mau lebih dari 3 kali atau sehari sekali, tapi ketika doa itu bisa membuat hubungan kita dengan Bapa Yahweh lebih baik, ya lakukan. Jadi ketika hadasah sudah tidak berdoa 3 kali sehari, saudara. Sebetulnya itu bukan masalah kuantitas atau jumlah doanya. Tetapi ketika hadasah sudah tidak berdoa lagi 3 kali sehari, itu lebih ke soal kebiasaan baik yang sudah dilakukan. Artinya apa? Artinya kalau sudah biasa melakukan yang baik dengan Tuhan, jangan tidak dilakukan lagi, tapi lakukan terus. Bapak Ibu Saudara paham? Jadi masalah hadasah tidak berdoa lagi 3 kali sehari, sehingga itu menjadi satu di antara penyebab Bapak Yahweh itu murka dengan orang-orang Yahudi, secara khusus Hadasah dan Mordekai. Itu sebetulnya bukan sedang berbicara tentang kuantitas atau jumlah doa yang kita lakukan setiap harinya. Bukan. Tapi itu lebih kepada masalah kebiasaan yang sudah baik. Artinya kalau sudah biasa melakukan yang baik dengan Bapak Yahweh, ya jangan tidak dilakukan lagi, tapi lakukan terus. Lebih baik sekarang ini saudara baru bisa berdoa 1 kali sehari. Tapi doa saudara itu berkualitas. Yang disebut doa berkualitas itu bagaimana? Yang disebut berdoa atau doa itu berkualitas, itu kalau ada unsur penyembahannya, unsur pujiannya. Tidak hanya unsur utama doa, yaitu minta, tidak hanya. Tetapi sebelum kita minta macam-macam, muliakanlah dulu Bapak Yahweh. Saudara juga bisa membuat doa saudara itu berkualitas, itu dengan berpuasa. Maka kalau saudara perhatikan, sebetulnya puasa kita dengan puasanya orang-orang dari iman seberang itu tidak sama. Kalau puasa dari iman percaya lain, seringkali kalau kita perhatikan yang ditahan itu cuma apanya? Lapar dan hausnya. Ya toh? Cuman lapar dan hausnya. Gitu loh. Maka dijami dari pagi nutupnya sore. Tapi kalau kita tidak, yang disebut puasa berkualitas itu kalau di dalam puasa itu juga disertai yang namanya doa, pujian, dan penyembahan. Jadi tidak hanya nahan lapar dan haus itu tidak. Gitu loh. Sehingga kalau cuma nahan lapar dan haus, begitu sudah waktunya nutup, ribut lagi sama orang. Bukan seperti itu, saudara. Tapi yang namanya puasa itu ya puasa segala sesuatunya. Seperti dulu ketika orang-orang Israel, bangsa Israel itu diserang dalam peristiwa perang Yom Kippur kalau tidak salah. Waktu itu, karena hari itu bertepatan dengan hari raya Yom Kippur, maka orang-orang Israel itu mesti otomatis harus apa, saudara? Puasa dan berdoa. Mereka tidak cuma puasa loh, tapi berdoa. Lah karena mereka juga harus puasa dan doa, maka tank-tank, pesawat-pesawat, senjata-senjata, granat itu juga ikut puasa, ditaruh. Nah kesempatan ini rupanya dibaca oleh pihak musuh. Mereka merencanakan nanti begitu bangsa Israel itu puasa Yom Kippur, kan itu pesawat, tanknya, kapalnya, terus alutsistanya semuanya kan ikut puasa. Artinya tidak ada senjata secuil pun yang ada di tangannya tentara Israel. Baru kita serang. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Di luar pikiran mereka. Ketika bangsa-bangsa yang bersekutu menyerang Israel ini ngepung tentara Israel, bangsa Israel. Mata mereka dibuat melihat. Di luar kepungan mereka, itu ada bala tentara yang jumlahnya 5 atau 10 kali lipat dari jumlah
kepungan tentara mereka. Pertanyaannya, orang-orang Israelnya lagi apa tadi? Puasa. Dan nek puasa rak cuma nahan lapar. Ya tuh akan terakan terus ndak. Turu tok. Mereka berdoa. Mereka bikin puasanya itu qualified, berkualitas. Pertanyaannya, mereka lagi puasa terus sing ngepung di luar itu siapa, saudara? Itulah bala tentaranya Bapak Yahweh, sehingga tentara-tentara yang ngepung Israel itu lari tunggang langgang kocar kacir, saudara. Karena mereka melihat jumlah mereka tidak mungkin bisa mengatasi jumlah bala tentaranya Bapak Yahweh. Jadi lebih baik, saudara, sekarang ini saudara baru bisa berdoa 1 kali sehari. Tapi doa saudara itu berkualitas. Ketimbang saudara tidak berdoa sama sekali. Lah nanti seiring berjalannya waktu doa saudara itu ditambah. Dari sehari sekali ditambah sehari 2 kali. Sehari 3 kali dan seterusnya. Yang penting doa saudara itu sekali lagi berkualitas. Dan kalau kita berbicara tentang doa, nah ini sering saya tanyakan di sini saudara ya. Berapa banyak di antara kita yang kalau makan di warung masih malu berdoa? Hayo. Siapa yang mau jujur angkat tangan? Siapa coba di antara kita atau siapapun saudara yang mendengarkan firman ini dari manapun, yang kalau makan di warung itu masih malu berdoa? Kalaupun berdoa, berdoanya itu cepat-cepat, saudara. Cepat-cepatnya bukan tepat sasaran, tapi cepat-cepatnya karena malu. Sama matanya lirik kanan, lirik kiri, ono wong lagi, ya. Siapa, saudara? Ya, masih ada di antara kita yang kalau makan di warung, apalagi kalau warungnya warteg, ya, atau warung pecel pinggir jalan itu, atau ngemper di pinggir jalan, masih ada enggak yang malu berdoa? Di sini saudara, ketika di warung saudara malu untuk berdoa, asal saudara tahu, perasaannya Bapak Yahweh itu sama dengan perasaan yang pertama tadi. Ya, kalau saudara di warung saja saudara malu berdoa, perasaannya Bapak Yahweh itu juga sama dengan perasaan yang pertama tadi. Kamu itu kekasihku, tapi kenapa sikapmu itu seperti orang lain? Kamu itu kekasihku, tapi kenapa pas kamu di warung, kamu malu mengakui aku? Gitu loh saudara. Sama enggak perasaannya Bapak Yahweh dengan yang pertama tadi? Dengan orang-orang yang masih suka pakai topeng yang menyembunyikan identitasnya sebagai penyembah Yahweh. Jadi jangan saudara berpikir, oh aku aman. Karena kalau aku ketemu siapapun, aku selalu bicara nama Yahweh. Tapi begitu mangan ning warung, blirak-blirik. Doane homanamin do. Ayo, ada yang masih seperti itu saudara? Asal saudara tahu kalau di warung saja saudara malu, saudara itu perlu tahu perasaannya Bapak Yahweh itu sama seperti yang pertama tadi. Kamu itu ngaku kekasihku dan aku memang menyebut kamu kekasihku. Tapi kenapa kamu itu seperti orang lain kalau dengan aku? Kamu ngaku kekasihku tapi kenapa waktu di warung kamu malu mengakui aku? Jadi kalau saudara masih suka pakai topeng karena saudara malu berdoa, mulai hari ini bukalah topengmu. Karena Bapak Yahweh ingin orang melihat saudara tidak malu dengan Bapak Yahweh. Amin. Saya mau saksikan seseorang saudara. Orang itu kalau saudara cek besok siang orangnya ada. Sekitar jam 11, jam 12 orangnya ada. Di Jalan Rinjani. Orang itu penjual bakso, namanya Bambang. Bambang sudah bisa dipastikan dia seorang muslim, saudara. Saudara tahu, kalau saudara di warung masih malu berdoa, saudara mesti harus punya malu dengan bakul bakso ini. Saudara ngerti, Bambang itu pernah saya lihat, waktu saya jemput anak saya sekolah, saya kan lewat atas.
lewat depan rumahnya wakil gubernur. Bambang itu berhenti di depan jalan masuk rumah wakil gubernur, dia gelar sajadahnya, dia tinggal sepeda motor rombong baksonya, di situ dia gelar sajadahnya, dia sholat, saudara. Di pinggir jalan loh, dia sholat. Ayo, saudara nih warung loh, duduk ya toh, cuman bilang, Bapak Yahweh, terima kasih, Engkau sudah memberkati saya dengan berlimpah-limpah. Sebelum saya makan, Bapak Yahweh, kuduskan, tahirkanlah makanan minuman ini dari semua berkat palsu, dari roh-roh yang bukan dari Engkau. Dari kuman, virus, bakteri, racun, dan sakit penyakit juga Bapak singkirkanlah. Berkatilah makanan ini dengan kuasa-Mu, supaya ketika makanan minuman ini saya makan dan minum, yang akan masuk ke dalam tubuh saya dan berperan utama di dalam tubuh saya adalah kuasa Bapak Yahweh yang akan memberi kesehatan, kekuatan, dan imunitas di dalam dan di luar tubuh saya. Oleh kuasa-Mu Bapak Yahweh yang menyertai makanan minuman ini, tubuh, iman, percaya, dan jiwa roh saya diberi kekuatan yang dahsyat. Kira-kira ada 1 menit enggak itu, saudara? Tidak ada. Bambang itu sujud bermenit-menit itu. Biasanya berapa menit sih gitu? Nek 5 menit ada enggak? Orang sholat itu, ada ya? Belum kalau dalam sholatnya itu dia minta sama Tuhannya. Berarti tambah lama enggak? Dan itu dia lakukan di pinggir jalan. Terus saya pernah lihat juga, sebelum Ricis, setelah pom bensin Gajah Mungkur ini. Dulu begitu belok setelah pom bensin begini, sebelum Ricis Fitness itu, di situ ada bakul nanas, namanya nanas apa ya? Nanas madu. Seorang ibu-ibu, saudara. Waktunya sholat, dia gelar sajadahnya. Dia sholat di atas sajadahnya. Saudara ngerti? Permukaan sajadahnya itu bukan aspal sing halus. Batu-batu itu loh, saudara. Yang secara kalau dia sujud, dengkulnya sakit loh. Kakinya sakit. Nah, tetapi terkadang kita duduk manis di warung, berdoa benar-benar mengucap syukur. Doane luwih buanter suka Ferrari. Ya toh, Ferrari itu wis buanter mobilnya. Tapi ini saya perhatikan ada orang berdoa luwih cepet buanter suka Ferrari. Ya toh. Sama Bugatti, Lamborghini, cepet doane wong iki, saudara. Saya hanya batin. Loh, memang durasi itu bukan yang menentukan. Cuman saya batin ki sing diomong ki apa to ki? Apa ming ngomong amin? Amin. Gitu loh. Saya terkadang heran. Tak perhatikan doa sama Ferrari, buanteran doane, cepetan doane bare, saudara. Saya cuman mikir yang diomongkan itu apa, gitu loh. Kalaupun ada yang diomongkan, saya yakin itu terburu-buru. Bukan komunikasi yang berkualitas. Bukan ucapan syukur dan terima kasih yang berkualitas. Kalau saya disuruh seperti itu, tidak bisa, saudara, terus terang. Ya. Karena terkadang saya kalau berdoa untuk makan, nah ini saya jujur saja, saudara. Saya berdoa untuk makanan saya, kalau saya masuk ke rumah makan yang buat saya rumah makan itu mewah. Yaitu kalau buat saya mewah. Rojo itu buat saya sudah mewah. Pelangi itu ya buat saya mewah. Sekalipun buat orang-orang yang berduit, itu rumah makan biasa. Buat saya mewah. Tidak jarang saya menitikkan air mata, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan saya tidak pernah malu mengatakan apa, saudara. Saya katakan dalam doa saya, Bapak Yahweh, saya bisa makan yang enak dan mewah ini, itu karena Bapak Yahweh yang sediakan untuk saya. Ya. Saya pegang apa yang diajarkan oleh Raja Salomo di dalam kitab Misle atau Amsal. Yang dikatakan, akuilah Yahweh dalam segala jalanmu. Itu saya akui, saudara. Bahkan belum lama tadi siang, saya pada waktu jemput anak saya, hujan deras.
tiba-tiba saya diingatkan. Waktu dulu saya masih naik motor kehujanan. Saya diingatkan. Di situ saya langsung tengadahkan tangan saya sambil saya pegang setir. Saya taruh di setir begini. Saya kurangi kecepatannya, saya sambil taruh tangan saya di setir, saya tengadahkan begini. Bapak Yahweh, terima kasih. Kalau saya sekarang bisa bepergian dengan keluarga saya tidak kehujanan, mobil ini berkat dari Bapak Yahweh. Terpuji-pujilah Engkau Bapak Yahweh yang selalu memelihara hidup saya dan keluarga saya dengan sempurna. Saudara boleh percaya atau tidak? Hal-hal kecil yang kita syukuri seperti ini, itu sangat menggetarkan rohnya Bapak Yahweh. Tapi saya perhatikan banyak orang yang tidak melakukan, saudara. Saya lihat banyak orang yang dulu kalau makan susah, tapi begitu sekarang dia bisa makan di restoran-restoran yang besar, makan enak-enak. Saya perhatikan kehidupannya itu kok seperti sak penake. Dengan Bapak Yahweh yang membalikkan kehidupannya, itu kok sak penake ya. Terkadang saya perhatikan seperti itu. Bukan saya mengatakan, wah saya yang paling benar, enggak. Tetapi kok tidak bisa saya perhatikan rasa syukurnya, balesnya sama Bapak Yahweh. Itu kok tidak bisa seperti yang saya lakukan. Gitu loh. Semakin setia sama Bapak Yahweh. Dan semakin setia dengan hal-hal kerohanian. Tetapi saya perhatikan, ya lempeng-lempeng saja begitu ya saudara. Ya. Tetapi sekali lagi Bapak Yahweh itu baik. Ya. Tetapi sekali lagi kita jangan memanfaatkan kebaikannya Bapak Yahweh untuk seenaknya. Jadi sekali lagi di topengnya Hadasah yang kedua ini. Kalau saudara masih suka pakai topeng karena saudara malu berdoa, sekarang bukalah topengmu karena Bapak Yahweh ingin orang melihat saudara tidak malu dengan Bapak Yahweh. Amin. Bapak Yahweh itu sangat ingin orang itu melihat saudara. Bapak Yahweh ingin saudara itu tidak malu gitu loh. Orang melihat saudara itu sama dengan melihat Bapak Yahweh gitu loh. Lewat apa? Lewat dari satu hal perkara sepele, tidak malu berdoa di manapun. Lalu kita buka topengnya Hadasah yang ketiga. Topengnya Hadasah yang ketiga, Hadasah tidak lagi menjaga hukum kasrut atau hukum yang mengatur pola makan dan minumnya orang-orang Yahudi. Dan Hadasah ternyata tidak lagi menjaga kekudusan hari Sabat. Dulu kita berpikirnya orang-orang Yahudi di kerajaan Persia mau dibantai itu cuma karena apa tadi? Haman tidak dihormati sama Mordekai. Tapi ternyata Midras Yahudi itu memberitahu lebih dalam lagi. Justru penyebab utamanya siapa ini? Si Hadasah sendiri. Yang ketiga, penyebabnya itu karena Hadasah sudah tidak lagi menjaga hukum kasrut. Dan Hadasah tidak lagi menjaga kekudusan hari Sabat. Dua hal yang tidak dilakukan Hadasah lagi ini ketika dia ada di lingkungan istana raja. Ini tidak lain sedang berbicara tentang Torah. Kenapa saya katakan? Dua hal yang sudah tidak dilakukan oleh Hadasah lagi ketika dia ada di lingkungan istana raja ini tidak lain sedang berbicara tentang Torah. Itu kenapa saudara? Karena hukum kasrut, soal makanan dan soal hari Sabat itu Torah. Dan di sini kita bisa melihat saudara, ketika Torah itu tidak dilakukan lagi oleh Hadasah, perhatikan baik-baik, waktu itu hampir saja ribuan nyawanya orang-orang Yahudi jadi taruhannya. Ya. Ketika Torah itu sudah tidak dilakukan lagi oleh Hadasah di dalam istana raja, waktu itu ribuan nyawanya orang-orang Yahudi jadi apanya? Jadi purnya. Pur itu artinya undi, taruhan. Maka hari rayanya disebut
Purim. Purim itu dari kata pur. Pur itu artinya undi. Karena ketika Haman membuang undi, begini saudara ya, misalkan pakai koin, ting begini. Kalau orang membuang undi dalam gambling atau judi, koinnya itu selalu mukanya ada berapa? 2. Dan 2 muka ini sama atau beda? Beda. Tapi kalau koinnya Haman, mukanya memang 2, tapi gambarnya sama. Gambarnya untuk orang Yahudi mesti apa? Mati, binasa. Jadi mau jatuh di lempengan yang sisi kanan atau sisi sebaliknya, tetap akhirnya apa saudara? Orang-orang Yahudi harus apa? Mati, gitu loh. Purim itu dari kata pur. Pur itu artinya undi, saudara-saudara sekalian. Jadi di sini saudara perhatikan baik-baik. 2 hal yang tidak dilakukan oleh Hadasah ketika dia ada di lingkungan istana raja ini. Ini sedang berbicara tidak lain tentang Torah. Karena soal makanan dan soal hari Sabat, sekali lagi itu semua juga Torah. Sekarang saudara perhatikan baik-baik. Ketika Torah itu tidak dilakukan lagi oleh Hadasah, perhatikan, waktu itu hampir saja ribuan nyawanya orang-orang Yahudi itu jadi taruhannya. Tetapi pada waktu itu saudara, begitu Hadasah itu disadarkan kesalahannya ketika dia berdoa dan ketika dia berpuasa selama 3 hari 3 malam. Nyawanya orang-orang Yahudi itu selamat. Jadi di sini kita bisa melihat, kalau ada orang yang ngajar Torah tidak perlu dilakukan, itu benar atau tidak saudara? Jelas tidak benar, gitu loh. Kalau ada orang yang ngajar Torah tidak perlu dilakukan lagi dengan dalil dan dalih macam-macam, itu jelas tidak benar. Karena yang dimaksud sang pembuat kejahatan di kitab Matius pasal ke-7 ayat 23. Yang dimaksud sang pembuat kejahatan itu orang-orang yang tidak mengajarkan Torah. Yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Torahlessness atau the lawlessness. Torahlessness atau the lawlessness itu para pengajar-pengajar yang mengajarkan tidak perlu melakukan Torah lagi. Jadi kalau ada orang ngajar Torah tidak perlu dilakukan lagi, itu jelas pengajaran yang tidak benar. Sekalipun saya kasih catatan, orang itu orang yang menyembah nama Yahweh. Tapi kalau ngajar Torah tidak perlu dilakukan dengan dalil dan dalih macam-macam, jelas pengajaran itu bukan pengajaran yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukalah topengmu. Biarkan dunia itu melihat kebenaran melalui saudara dan saya. Amin. Bukalah juga topeng kita. Biarkan dunia itu melihat Tuhan yang benar, yang seharusnya disembah oleh seisi jagat raya alam semesta ini. Dan juga bukalah topengmu. Biarkan orang itu melihat bahwa Torah Yahweh itu baik. Amin. Torah Yahweh itu baik. Kenapa saya katakan saudara mesti buka topeng saudara? Supaya orang melihat wajah Torah itu sebetulnya baik. Wajah Torah itu tidak menyeramkan. Wajah Torah itu tidak jahat. Yang bikin wajah Torah jahat dan menyeramkan itu pengajar-pengajar yang mengatakan Torah tidak perlu dilakukan lagi. Karena Torah itu kejam. Coba kamu lihat, di Torah ada apa itu ayatnya? Mata ganti mata. Berarti nek kamu nyungkil matane wong, matamu dicungkil genten. Ya toh? Gigi ganti gigi. Terus apa lagi? Nyawa ganti nyawa. Orang mengatakan Torah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa kejam, itu karena dia tidak tahu konsep Torah tersebut. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu sebetulnya sedang berbicara tentang keadilan gitu loh.
Artinya ketika orang melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain, dia pantas menerima hukuman yang setimpal. Itulah keadilan, saudara-saudara sekalian. Sekalipun hukuman yang setimpalnya tidak harus kalau orang itu nyongkel matanya orang, matanya dia juga harus dicongkel juga, tidak harus. Tetapi hukuman yang setimpal apa yang akan diputuskan oleh pengadilan. Itulah berbicara tentang keadilan. Jadi sekali lagi, kita mesti buka topeng kita. Yang pertama, biarkan dunia itu melihat kebenaran melalui kita. Lah kalau saudara sembunyikan identitas saudara sebagai penyembah Tuhan yang benar, Yahweh dan Yesua, orang bisa melihat Tuhan yang benar atau tidak, saudara? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dan biarkan juga dunia itu melihat Tuhan yang benar, yang harus disembah oleh seisi alam jagat raya ini. Dan yang ketiga, bukalah topengmu supaya dunia bisa melihat bahwa Torah itu wajahnya cantik, manis, indah, dan Torah itu baik. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada malam hari ini.